Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Mujahidah dengan nomor NPM 1901010123 dari kelas manajemen paralel, memohon izin untuk memaparkan poster yang saya buat mengenai etika bisnis internasional dari PT Unilever Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari PT Unilever Indonesia terlebih dahulu. PT Unilever Indonesia merupakan salah satu dari beberapa perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Unilever yang terpusat di London dan Rotterdam. Perusahaan Unilever sendiri pertama kali didirikan di Warrington, Inggris pada tahun 1855 oleh William Haskett Lever dan saudara laki-lakinya James. Kemudian diberi nama Lever Brothers Limited. Pada tahun 1930, Lever Brothers melakukan merger dengan Margarin Uni dan kemudian berubah nama menjadi Unilever Limited. Kedua perusahaan tersebut bergabung karena mempunyai kepentingan yang sama terhadap bahan baku dari masing-masing produk. Baru pada tahun 1931, Unilever Limited mulai membuka anak perusahaan di Jakarta, Indonesia. 2 tahun kemudian, pada tahun 1933, didirikan pabrik sabun yang berbentuk perseroan dengan nama Lever's Zip Fabriken Indonesia. Unilever Indonesia pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik pada tahun 1981 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 11 Januari 1982. Dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya, Unilever Indonesia sebagai perusahaan multinasional tentu harus menaati etika bisnis di dalam lingkup internasional. Penerapan etika bisnis tersebut diantaranya adalah yang pertama, etika terhadap standar perilaku. Dalam melaksanakan semua kegiatan, karyawan Unilever baik dari lapisan atas hingga bawah melakukan tugasnya dengan penuh kejujuran, integritas, keterbukaan, serta menghormati hak asasi manusia. Selain itu, pihak perusahaan juga senantiasa menjaga kepentingan para karyawan dan menghormati kepentingan sah dari para relasi yang bersangkutan. Etika yang kedua yakni mematuhi hukum. Seluruh perusahaan Unilever dan para karyawannya berkewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum dan peraturan masing-masing negara di tempat mereka melaksanakan usahanya. Kemudian etika yang ketiga adalah etika terhadap karyawan. Unilever memiliki tekad untuk bekerja sama dengan karyawan demi mengembangkan dan memperkuat keterampilan serta kemampuan setiap individu. Unilever menghargai martabat dan hak individu untuk kebebasan berserikat dalam suatu asosiasi. Selain itu, Unilever juga akan memelihara terjalinnya komunikasi yang baik dengan para karyawan melalui informasi dari perusahaan dan proses konsultasi. Etika yang keempat adalah etika terhadap pemegang saham. Unilever melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan bertaraf internasional. Unilever menyediakan informasi atas kegiatan yang dilakukan, struktur dan situasi serta kinerja finansial kepada para pemegang saham pada waktunya secara teratur dan benar. Etika yang terakhir adalah etika terhadap mitra usaha. Unilever memiliki komitmen tinggi dalam menjalin hubungan yang saling bermanfaat dengan para pemasok, pelanggan, dan mitra usaha. Dalam jalinan bisnis, Unilever mengharapkan para mitra untuk mematuhi prinsip bisnis yang selaras dengan prinsip bisnis yang telah ditetapkan oleh Unilever sebelumnya. Kelebihan dari penerapan etika bisnis yang terstruktur di atas, Unilever diyakini akan mampu menjaga keakraban yang kuat dengan mitra bisnisnya, baik itu supplier, konsumen, serta stakeholder lain yang terlibat. Namun dari sekian etika bisnis yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Unilever, nyatanya mereka masih menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam hal penyebab terjadinya kerusakan alam. Maka untuk mengurangi efek negatif yang ditimbulkan oleh produk buatan mereka sendiri, Unilever masih melakukan upaya seperti USLP dan Unilever Kompas hingga sekarang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.